Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di penghujung tahun 2025, ketika banyak orang masih menganggap dunia hanya sedang melewati fase tegang biasa, krisis geopolitik, ekonomi yang naik turun, rumor perang dan ketakutan pasca pandemi, sebuah rangkaian cerita gelap muncul dari berbagai arah, menyatu seperti kepingan puzzle yang mengerikan. Semua bermula dari sebuah ramalan yang terdengar seperti syair, namun menyisakan rasa dingin di dada. Tentang 2026, kuda merah, darah, api, kelaparan dan tulang belulang. Dan anehnya, ramalan itu tidak berhenti sebagai teori internet. Ia bergerak cepat, melewati batas negara, menembus pembatas informasi, dan memicu reaksi yang tidak wajar. Orang-orang mulai menghubungkan ramalan itu dengan peristiwa nyata yang terjadi pada akhir 2025, terutama kemunculan drone misterius yang menyemprot cairan di wilayah permukiman. Di titik inilah narasinya berubah. Ini bukan lagi sekadar cerita peramal, ini menjadi cerita tentang ketakutan manusia. Apakah kita sedang diperingatkan atau sedang disiapkan untuk sesuatu? Sosok yang memicu badai rumor itu disebut netizen sebagai penjual pisau kredit, julukan yang muncul karena penampilannya yang dianggap aneh dan gaya bicaranya seperti orang yang datang membawa pesan, bukan datang untuk berdagang. Saat media mencoba mendekatinya, ia tidak memberi wawancara panjang, ia justru menghindar. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan syair yang kemudian menjadi pusat pembahasan. Tahun 26, kuda merah, darah dan api menyembur. Senja menggelap, tak ada matahari di langit. Beras dinanyang semahal mutiara. Di Tongyang, di mana-mana penuh tulang belulang. Kalimat ini menyebar cepat. Dalam hitungan waktu, ia melompat dari forum kecil ke platform besar. Dari komentar netizen ke video-video analisis, dari di luar tembok sampai akhirnya masuk ke dalam tembok. Dan ketika sudah masuk, ia tidak bisa lagi dihentikan. Agar tidak mengawang-awang, para penafsir memecah syair itu menjadi 4 bagian. 1. Dua kata pembuka 26 dianggap terlalu jelas, 2026. Lalu kuda merah ditafsirkan sebagai simbol klasik bencana. Merah adalah warna darah, api, peperangan dan rezim tertentu. 3 kata berikutnya, darah dan api menyembur, menjadi pusat perdebatan. Ada yang menafsirkannya sebagai konflik yang melibatkan rezim merah, perang besar yang menyeret negara tertentu ke dalam pusaran. Di tahap ini, ramalan sudah cukup membuat orang gelisah, namun belum sampai membuat orang merinding. Yang membuat merinding justru kalimat berikutnya. 2. Senja dipahami sebagai simbol barat. Maknanya, saat timur memanas, barat memasuki kegelapan, bukan hanya gelap fisik, tetapi gelap sistem. Ekonomi goyah, sosial kacau, kepercayaan publik runtuh. Ini bukan lagi narasi perang, ini narasi runtuhnya tatanan. 3. Nanyang biasanya merujuk kawasan Asia Tenggara. Kalimat ini dianggap merujuk pada krisis pangan, bukan sekadar inflasi biasa. Harga bahan pokok melonjak, stok menipis, bahkan punya uang pun belum tentu bisa membeli. Jika ini benar, maka masyarakat di Asia Tenggara menghadapi tekanan dari 2 sisi, ekonomi dan kelangkaan. Namun semua itu masih terasa mungkin. Kalimat keempat terasa seperti palu terakhir. 4. Tongyang merujuk Asia Timur, Tiongkok, Taiwan, Jepang, Korea. Dan frasa penuh tulang belulang adalah gambaran mengerikan tentang kematian massal. Bukan kematian biasa, melainkan kematian yang jumlahnya sampai tidak ada yang sempat mengurus jenazah. Ini mengingatkan orang pada nubuat kuno yang pernah menyebut kalimat seperti 10 rumah tinggal 1, 1000 orang tersisa 2 atau 3. Dan pertanyaan ini seperti pintu menuju kegelapan. Apa penyebabnya? Perang, wabah, atau sesuatu yang tidak masuk akal? Ini wabah. Dan pesannya datang dari dewa kematian. Di tengah perdebatan, muncul peramal Thailand bernama Morplai Navaraja. Ia berkata, saya hanya menyampaikan pesan yang diminta untuk saya sampaikan. Dan kali ini, ia mengaku pesannya datang dari sosok yang disebutnya Dewa Kematian.
Menurut Morplay, 2026 tampak seperti seekor kuda yang menerjang masuk ke dalam api, berjuang mati-matian, lalu keluar namun terluka parah. Maknanya, 2026 bukan satu bencana, melainkan rangkaian bencana bertumpuk. Ia menyebut urutan ancaman. 1. Morplay melihat ledakan besar dan suara dentuman keras, boom, boom. Ia tidak mau menyebut negara, hanya bilang jaraknya jauh dari Thailand, tapi dampaknya global. Thailand pun tak akan luput. Ini membuat orang menafsirkannya sebagai perang besar atau serangan besar yang memicu efek domino. 2. Ia melihat hujan yang tidak berhenti, wilayah yang biasanya aman dari badai tiba-tiba diterjang topan. Ia menyarankan pada paruh pertama 2026 untuk menghindari perjalanan, terutama ke negara-negara berawal HJT. Netizen menafsirkan Hawaii, Jepang, Taiwan. Kebetulan, tiga-tiganya berada di kawasan cincin api Pasifik. 3. Ini bagian yang membuat narasi menjadi lebih gelap. Morplay mengatakan, gempa pasti terjadi, banyak gempa disebabkan manusia. Ia menyebut adanya negara yang melakukan eksperimen atau uji coba senjata rahasia di dasar laut, memilih area dengan retakan bawah tanah, lalu memicu reaksi berantai. Dan ia menegaskan, banyak bencana tahun ini dan tahun depan punya faktor manusia. 4. Morplay berkata, yang terburuk adalah virus. Bukan virus alami, melainkan virus baru hasil laboratorium, dicampur dengan virus kuno, menyerang sistem pernapasan seperti COVID, dan menyebar bertahap, tidak serentak seluruh dunia. Ia mengaku menerima 2 kata dari dewa kematian, tuberkulosis dan wabah hitam. Wabah hitam sendiri tercatat mulai menyebar sekitar 1347, melanda Asia, Eropa, Afrika, dan dalam beberapa tahun membunuh puluhan hingga ratusan juta orang. Jika virus modern benar-benar dicampur dengan karakter virus lama semacam itu, maka yang terjadi bukan pandemi biasa, melainkan bencana sejarah. Yang lebih mengganggu, Morplay menyebut ini bukan kebocoran lab tidak sengaja, tapi senjata biologi yang sengaja disebarkan. Dan menurut narasi itu, 2026 baru awal, sampai 2030 dampaknya bisa makin mengerikan. Cerita ini tidak berhenti di Morplay. Penafsiran nadi India bernama Vinita dalam program peramal Inggris bernama Farker juga menyebut virus menular lewat udara, dan ia menegaskan senjata biologi. Parker menambahkan, virus ini akan lebih dahsyat daripada COVID. Jika demikian, kalimat tulang belulang berserakan menjadi lebih masuk dalam narasi mereka. Fakta yang membuat orang merinding. Pada akhir November hingga awal Desember 2025, banyak wilayah Tiongkok daratan melaporkan drone terbang tengah malam, menyemprot cairan ke area permukiman. Warga mencium bau hangus dan bau aneh. Sebagian mengeluh demam dan tenggorokan tidak nyaman keesokan hari. Jika ini disinfeksi, biasanya pemerintah akan memberi instruksi. Tapi kala itu tidak ada. Di titik ini, rumor uji coba senjata biologi pada warga sipil mulai mengeras. Di tengah kekacauan opini, pada 11 Desember 2025, sebuah video disebarkan medium Taiwan dari kanal galaksi Andromeda. Ia mengaku berkomunikasi dengan malaikat agung Raphael. Ia menyebut cairan itu mengandung virus buatan, dimodifikasi agar lebih patogen dan menular. Alasannya, menurut narasi itu, adalah kontrol, membuat rakyat sibuk bertahan hidup sehingga tak sempat berpikir, tak sempat sadar, dan mudah dikendalikan. Namun Raphael juga memberi kabar baik, bencana besar bukan berarti tak bisa dihadapi. Su Yu mengatakan bahwa dalam komunikasi spiritual pada 1 Desember 2024, Raphael sudah memperingatkan, 2026 wabah menyebar di Tiongkok daratan, juga di Eropa, Amerika, Kanada, dan beberapa kota Asia. Namun ia menekankan cara perlindungan, kebaikan sejati dari hati, bukan pencitraan, bukan ritual semata. Narasi ini menggambarkan kebaikan sebagai frekuensi yang membentuk medan energi seperti perisai. Orang yang frekuensinya tinggi tidak mudah terinfeksi, sementara yang rendah rentan.
Wabah tidak merata, katanya, hanya menghantam wilayah dengan energi kolektif rendah. Morplay menyebut perang besar. Vinita menyebut perang 5 negara, Tiongkok, Amerika, Rusia, ditambah India dan Eropa. Peramal Amerika, Amanda Grace, menyebut 2026 sebagai perang fondasi untuk Amerika. Fondasi yang ia maksud adalah spiritual, terlihat dari slogan dolar, In God We Trust. Grace menyebut 2 krisis. 1. Kompromi prinsip demi kekuasaan. 2. Infiltrasi ideologi yang merusak akar nilai. Dan ia menyebut tanda peringatan muncul berulang lewat pola angka 911 sepanjang 2025 hingga 2026. Menjelang akhir 2025, viral kisah seorang anak 7 tahun yang mati suri selama 4 menit, lalu hidup kembali. Ia mengaku bertemu Yesus dan melihat perang terang melawan gelap. Pesannya bukan ancaman, melainkan ajakan yang menyentuh. Aku tidak tahu kamu percaya atau tidak, tapi kalau semua ini benar, apakah kamu siap? Kamu harus memilih, ini mungkin kesempatan terakhirmu. Di ujung semua ramalan, ada satu kata, pilihan. Kamu boleh percaya, kamu boleh tidak. Namun narasi ini menyatukan satu hal yang sama, dari awal sampai akhir. 2026 digambarkan sebagai tahun ujian, bukan hanya ujian dunia, tapi ujian hati manusia. Di tengah perang, wabah, kelaparan dan ketakutan, pada akhirnya yang diuji bukan hanya negara, yang diuji adalah manusia. Dan di atas semua itu, ada pesan yang tertulis diulang. Masa depan mungkin bukan sekedar di tangan kita, masa depan adalah hasil dari satu hal, pilihan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.